Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Mendrawan, dosen jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah saya ampuh dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengemasan dan penyimpanan pangan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah TPN 622307 dan berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini diantaranya CPL 2, CPL 4, CPL 6 yang tertuang pada RPS yang telah divalidasi oleh Koordinator Bidang Ilmu dan Ketua Jurusan Teknologi Pangan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5. Mata kuliah ini membahas mengenai masa simpan dan cara penentuannya, dan juga pengetahuan tentang berbagai jenis bahan pengemas, desain kemasan, dan pelabelan produk pangan. Mata kuliah ini juga membahas mengenai berbagai metode pengemasan modern dan aplikasinya. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran yang saya lakukan antaranya delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh video, kuis interaktif, artikel ilmiah terbaru, dan buku yang relevan. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, kolaborasi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif diantara melalui kuis, tugas individu atau kelompok, laporan praktikum, dan penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, penilaian sumatif berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah interactive learning dan case atau project based learning, demonstrasi, praktikum, dan kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya buku-buku mengenai pengemasan dan penyimpanan yang relevan dengan topik yang dipelajari, artikel-artikel ilmiah yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu masa kini. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah pengemasan dan penyimpanan pangan dengan topik pada pertemuan 4, yaitu penentuan umur simpan. Mari kita simak. Assalamualaikum. Baik teman-teman, selamat siang semuanya. Sudah siap untuk kuliah siang hari ini? Siap. Oke, kita awali dengan doa dulu ya. Semoga dilancarkan dan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita untuk mata kuliah pengemasan dan penyimpanan pangan ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kerusakan pada produk pangan. Ada yang masih ingat kerusakan apa saja pada produk pangan? Izin menjawab. Jadi kerusakan pada bahan pangan sendiri itu akan terdiri dari 3 jenis kerusakan. Ada secara fisik, kimiawi, dan juga mikrobiologi. Oke, good. Terima kasih. Kalau saya punya produk pangan seperti roti, kira-kira kerusakan apa yang bisa terjadi? Kalau yang saya tahu itu kerusakan mikrobiologis, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Ali. Ada yang lain? Selain itu? Jadi Pak, kerusakan kimiawi. Oke, baik. Kita ingat ya. Ya. Teman-teman sudah paham ya untuk pertemuan minggu lalu ya. Sekarang kita akan lanjut dengan topik selanjutnya, yaitu penentuan umur simpan ya. Setelah belajar topik ini teman-teman, harapannya jadi teman-teman nanti bisa memahami dan menjelaskan tentang tata cara mengukur dan memprediksi umur simpan, termasuk bagaimana mendesain eksperimen untuk umur simpan, dan terakhir adalah kalau kita sudah tahu umur simpan suatu bahan makanan, bagaimana cara memperpanjang umur simpan. Seperti itu deh. Outline pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan belajar mengenai konsep umur simpan dulu, baru nanti kita melakukan bagaimana sih menentukan umur simpan, dan kita akhiri dengan kuis dan tugas kelompok. Sudah siap untuk materi pada siang hari ini? Siap. Oke, kita awali dengan melihat video ya. Sambil memegang sebuah susu yang sudah lewat tanggal kedaluarsa beberapa hari, bertanya-tanya apakah misalnya adalah sebuah risiko yang layak diambil. Tanggal kedaluarsa tanpa seperti aturan yang jelas. Setelah tanggal tersebut akan tersebut tidak baik. Namun, kapan suatu produk akan mulai kehilangan kesegarannya. Namun, pengujian ini seringkali bersifat konservatif, yang berarti makanan yang sebenarnya mungkin bertahan lebih lama pada tanggal yang tertera. Tujuannya bukan hanya keamanan, tujuannya juga untuk membuat pelanggan senang dengan produk-produk berkualitas tinggi. Faktor lain yang memengaruhi tanggal-tanggal ini adalah tanggung jawab. Baik teman-teman, tadi videonya sudah lihat ya. Oke, mengenai umur simpan. Ya. Ada yang bisa ngasih review nggak terkait video tadi? Apa sih umur simpan? Apa sih tanggal kadaluarsa? Melihat video tadi, umur simpan itu bisa dikatakan waktu yang ditetapkan dari suatu produk pangan itu dibuat. Jadi dengan adanya umur simpan ini bisa memprediksi produk-produk pangan yang baik digunakan sebelum tanggal yang ditentukan, ataupun kita bisa antisipasi bahwa produk itu masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan ya apa itu umur simpan. Jadi umur simpan adalah rentang waktu sebenarnya antara produksi hingga produk sudah tidak dapat dikonsumsi lagi. Kenapa tidak dapat dikonsumsi lagi? Karena dia sudah tidak memenuhi kualitas atau standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, teman-teman, sebenarnya umur simpan kan rentang waktu ya. Berarti adalah kondisi di mana produk itu masih bisa atau masih memuaskan, dalam kondisi memuaskan baik dari segi penampilan, rasa, aroma, tekstur maupun nilai gizinya. Itu umur simpan. Apa itu best before dan expired date? Jadi saya tanya, beda ya? Apa bedanya? Kira-kira kalau yang masih dalam rentang waktu umur simpan itu best before atau expired date? Best before. Artinya dia masih dalam kondisi yang bagus ya. Jadi kalau yang lewat dari umur simpannya adalah kita sebutnya expired date. Jadi kalau teman-teman membeli suatu produk kemudian masih ada best before-nya atau tanggal ini, berarti itu bukan expired date-nya, masih bisa dikonsumsi ya. Tapi kalau sudah expired date sebaiknya tidak dikonsumsi. Itu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara menentukan umur simpan suatu produk? Di perusahaan ada dua cara teman-teman, ada direct method, ada indirect method. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Apa bedanya? Kita kaji dulu yang direct method. Direct method adalah di mana teman-teman biasanya digunakan untuk menentukan umur simpan makanan-makanan yang relatif pendek umur simpannya. Contohnya apa makanan yang relatif pendek umur simpannya teman-teman? Susu? Spesifik, susu apa? Kalau kita harus susu berarti panjang ya? Iya, susu apa? Sterilisasi? Susu segar ya? Ya, susu segar. Sama lagi? Roti? Biasanya produk-produk yang tidak melewati 7 hari teman-teman ya untuk rusaknya kita pakai direct method. Kenapa pakai direct method? Artinya itu adalah pengukuran langsung pada kondisi realnya seperti itu ya. Karena produk ini cepat rusak, kita bisa pakai direct method. Artinya tinggal kita simpan ada pada kondisi tertentu sesuai dengan kondisi penyimpanannya, ya kita ukur parameternya. Parameter apa yang diukur? Bisa sensornya,
bisa mikroba, bisa fisik, bisa kimia, seperti itu. Biasanya kita gunakan untuk produk-produk yang masa simpannya relatif pendek, seperti itu ya. Oke, itu adalah yang direct method. Atau bisa biasanya itu namanya adalah extended storage studies. Di sini paham? Oke, baik. Kita lanjutkan metode yang kedua atau cara yang kedua. Kita sebutnya indirect method. Ada direct method, ada indirect method. Kenapa ada indirect method? Ini biasanya untuk bahan-bahan pangan yang umur simpannya sangat panjang. Bayangkan kalau teman-teman mengukur harus setiap hari umur simpannya selama 2 tahun, 3 tahun, pasti akan sama sekali. Makanya dilakukan yang indirect method. Indirect method ini adalah mengkondisikan bahan pangan agar cepat rusak. Kenapa kok dipercepat rusaknya? Agar pengukuran kita bisa lebih singkat. Bedanya itu ya tadi ya. Direct hanya dalam waktu 7 hari saja kita bisa mengukur kerusakannya pada hari keberapa. Tapi kalau indirect, karena dia susah sekali rusak, berarti kita harus kondisikan bahan makanan ini biar cepat rusak, biar pengukuran kita tidak terlalu lama. Nah, biasanya bahan-bahan makanan ini adalah yang seperti itu, yang umur simpannya sangat panjang. Ya. Ada 2 cara teman-teman ya, namanya kadar air kritis dan persamaan air. Metode kadar air kritis ini digunakan untuk bahan pangan yang kerusakannya gara-gara air biasanya. Kira-kira apa contohnya? Dia rusak gara-gara perubahan kadar airnya. Biasanya bahan-bahan pangan yang kadar airnya rendah, ya kan? Contohnya apa? Squid, pig, wafer, bahan-bahan kering ya, yang bentuknya bubuk itu akan menggunakan kadar air kritis. Karena dengan perubahan kadar air dia akan rusak. Oke, baik. Saya akan jelaskan teman-teman bagaimana menentukan umur simpan suatu produk pangan dengan cara persamaan Arrhenius step by stepnya seperti apa. Jadi kalau kurang paham silahkan ditanyakan aja ya. Persamaan Arrhenius ini diciptakan oleh orang yang namanya Arrhenius ya. Oke. Biasanya digunakan untuk produk-produk yang mudah rusak akibat reaksi kimia. Ya, reaksi kimia seperti reaksi oksidasi, reaksi Maillard, denaturasi protein dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, secara umum reaksi kimia dapat terjadi lebih cepat ketika terjadi peningkatan suhu. Jadi di Arrhenius ini kita mempercepat kerusakan produk pangan dengan menyimpan produk pangan kita dengan suhu yang ekstrim. Ya, misal kita simpan roti di suhu 25 derajat Celcius. Untuk menentukan umur simpan dengan Arrhenius, kita simpan pada suhu yang lebih tinggi dari 25 derajat Celcius. 30, 50, 60 seperti itu. Sehingga kerusakan akan lebih cepat. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan menggunakan persamaan Arrhenius seperti ini untuk menggambarkan korelasi antara perubahan parameter kualitas produk terhadap suhu penyimpanan. Di persamaan Arrhenius ini teman-teman, kita akan menggunakan tiga suhu penyimpanan. Tahap pertama teman-teman, berarti kita harus mempersiapkan rancangan pengujian. Di sini saya ambil contoh penentuan umur simpan ekstra kopi seduh dingin. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kita simpan pada 3 suhu yang berbeda, 4 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius. 3 suhu yang berbeda, yang ekstrim. Biasanya kopi seduh dingin itu disimpan pada suhu sekitar suhu ruang. Kita bikin ekstrimnya 2, 27 dan 37, kemudian ekstrim ke bawahnya 1, 4 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, setelah itu kita uji secara berkala teman-teman, hari ke-0, hari ke-3, hari ke-6, 9, 12, sampai 15. Parameter yang kita uji adalah pH di sini. Ini adalah hasil pengujian pH pada sampel kopi tadi pada 3 suhu yang berbeda untuk 15 hari penyimpanan. Seperti ini ya, di sini ya. Jadi kita tabulasikan, kita kumpulkan data yang kita peroleh. Setelah itu kita bikin persamaan teman-teman. Grafiknya gitu ya. Nah, grafiknya itu adalah kita bikin 2 grafik order 0 dan grafik order 1. Order 0 itu diplot antara nilai K dengan waktu penyimpanannya. Sementara order 1 itu diplot nilai ln K dengan waktu penyimpanannya. Jadi ini kita akan gunakan sebagai order 0. Kemudian yang bagian ini kita akan gunakan sebagai order 1 per suhu. Jadi setiap suhu ada grafiknya. Order 0 kita akan dapat 3 suhu.
ordo 1 kita akan dapat 3 suhu. Jadi total ada 6. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Nah, di sini teman-teman, di tahap 3 ini kita menentukan ordo yang kita akan gunakan untuk penentuan umur simpan. Apakah ordo 0 atau ordo 1? Dilihat dari mana ya Pak? Dilihat dari nilai R kuadrat paling tinggi. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? R kuadrat yang paling tinggi? Suhu 4 derajat, mana yang paling tinggi R kuadratnya? 27? 37? Oke, kita dapat kesimpulan bahwa ordo yang kita gunakan untuk penentuan umur simpan adalah ordo 1. Selanjutnya adalah pada tahap keempat, kita membuat grafik korelasi antara laju penurunan kualitas produk terhadap suhu penyimpanannya. Laju kita bisa lihat dari nilai B-nya teman-teman. Kalau kita punya persamaan regresi, itu pasti Y sama dengan AX plus B. Betul, jadi kita cari nilai B-nya. AX plus B, ya, ini ya, nilai interceptnya. Itu adalah nilai slope-nya. A adalah nilai interceptnya. Yang kita gunakan adalah nilai slope-nya atau kemiringannya. Ya, jadi di persamaan pertama itu 0,026, persamaan kedua 0,036, persamaan ketiga adalah 0,042. Seperti itu. Kita bikin grafik hubungan antara suhu dalam 1 Kelvin, ya. Tadi suhunya kan 4, 27, 37 ya. Diubah menjadi Kelvin dulu, baru 1 per suhu tersebut. Kita akan dapat ini ya. Kemudian diplotkan dengan nilai lengkapnya. Kita akan dapat satu grafik. Grafik yang kita dapat adalah Y sama dengan minus 1233,6X minus 1,5024 dengan R kuadratnya 0,9979. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ke belakang ya tadi ya. Bagaimana menentukan ordo di tahap sebelumnya? Kapan kita memilih ordo 0, kapan kita memilih ordo 1? Dilihat dari apanya? R kuadratnya ya. Oke, jadi yang dilihat adalah nilai R kuadratnya. Baik, terima kasih. Setelah itu baru kita plot grafik antara lengkap dengan seperti ini. Setelah itu apa yang kita lakukan Pak? Setelah itu adalah kita menghitung konstanta Arrhenius-nya. Itu ya teman-teman ya. Jadi persamaan yang kita dapat sebelumnya itu adalah kita bisa konversikan menjadi persamaan Arrhenius. Sebelumnya kita dapat persamaan ini tadi teman-teman ya. Saya lihat ya. Y minus 1, 2, 3, 3 sekian ya. Ini sama ya. Nah ini kita bisa korelasikan menjadi persamaan Arrhenius. Di awal tadi persamaan Arrhenius adalah lengka sama dengan lengka 0 minus EA per RT. Nah ini adalah setara dengan persamaan ini teman-teman. Jadi lengka itu setara dengan Y ya. Kemudian lengka 0 itu setara dengan minus 1,5024. Sementara minus EA per RT itu setara dengan minus 1233,6. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Dicerna dulu silakan. Saya kasih waktu. Bagian ini dulu ya. Mensubstitusi suhu pada persamaan ini. Suhu ada di sini teman-teman ya, seperti ya. Seperti itu dikorelasikan sebagai X. Jadi kalau X kita ganti, kita substitusi, kita akan dapat nilai Y, betul? Oke, sekarang kita akan substitusi 3 suhu yang kita gunakan tadi, 4 derajat, 27 dan 37 pada seperti di sini. Kita masukkan satu-satu. Suhu 4 derajat itu 277 Kelvin. Nah, kita masukkan. Sini kita dapat nilai K-nya adalah 0,00259. 27 jadi 300, kita masukkan T-nya di sini, kita dapat 0,00364. Kemudian kita tambahkan juga 310, masukkan seperti di sini, kita dapat 0,00416. Kita dapat 3 nilai K pada 3 suhu yang berbeda. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Setelah itu kita sampai pada tahap yang dinanti-nantikan, yaitu penentuan umur simpan.
Masih ingat tadi kita ordonya ada berapa? Ordo 1 ya. Ordo 1 ini rumusnya seperti ini. Rumus simpan adalah ln N0 min NT per K. Tadi nilai K-nya kita udah dapat? Sudah. Sekarang kita hanya perlu masukkan nilai N0. N0 itu adalah kualitas atau nilai parameter pada awal penyimpanan. NT adalah kualitas atau nilai parameter pada akhir penyimpanan. Kita lihat lagi ke depan ya. Ada produk yang kita uji teman-teman, awal penyimpanannya berapa? 4,99. Pada akhir penyimpanan berapa? Masing-masing punya ya? 4,73, 4,63 dan 4,55. Oke. Nah ini akan sebagai 0, kemudian bagian ini akan sebagai NT. Jadi setiap suhu kita akan masukkan nilai N0 dan NT-nya sendiri-sendiri. Oke. Dan nilai K-nya juga sendiri-sendiri. Tadi ingat ya, nilai K masing-masing, N0 masing-masing, dan NT masing-masing. Kita masukkan pada persamaan ini, teman-teman. Kita akan dapat umur simpan produk kopi dingin tadi pada suhu masing-masing. Jadi kalau kita simpan pada suhu 4 derajat, umur simpannya adalah 12. Kalau kita simpan pada 20 derajat, umur simpannya adalah 11. Kalau kita simpan pada 30 derajat, umur simpannya adalah 9. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah bagaimana kita memprediksi atau menentukan kesimpan dengan metode Arrhenius. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita akan masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu ini. Kita akan mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan kuisis ya. Semangat? Semangat. Masukkan kodenya. Sudah? Kita mulai ya. Baik teman-teman, untuk lebih memahami materi pada siang hari ini, saya akan berikan tugas kelompok untuk bisa teman-teman diskusikan dan kita presentasikan di depan ya. Jadi, mohon nanti teman-teman dengan timnya menentukan sebuah artikel dari jurnal mengenai penentuan umur simpan produk pangan dengan metode Arrhenius. Setelah itu diskusikan dengan kelompok bagaimana proses penentuan umur simpan itu dilaksanakan. Dari mulai desain eksperimennya seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, bagaimana analisis data dan pengambilan kesimpulannya seperti apa. Jika sudah, teman-teman juga saya akan bisa memberikan rekomendasi kepada produk pangan tersebut ya, bagaimana agar bisa umur simpannya bisa lebih panjang lagi. Dan nanti kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya. Sudah jelas tugasnya? Jelas. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, mungkin saya mau ambil kesimpulan dulu teman-teman ya. Jadi umur simpan suatu produk pangan adalah rentang waktu di mana produk pangan masih bisa dikonsumsi secara layak. Kalau sudah lewat dari rentang waktu tersebut, kita sebutnya expired date. Artinya kualitasnya sudah menurun. Tapi ada yang namanya days before. Days before itu kualitasnya sudah menurun, tapi masih bisa dikonsumsi dengan layak. Nah, dalam penentuan umur simpan, teman-teman ada dua cara, direct method dan indirect method. Direct method untuk produk-produk pangan yang biasanya umur simpannya pendek, karena kita amati secara langsung sampai dia memenuhi usaha. Sementara yang indirect method kita bisa pakai dua cara.
ada area kritis dan metode Arrhenius. Area kritis untuk produk-produk pangan yang rusaknya gara-gara air. Arrhenius digunakan untuk rusaknya produk pangan yang rusaknya akibat reaksi kimia. Akibat perubahan suhu ekstrim dia akan rusak. Nah, tadi teman-teman juga sudah melihat bagaimana tahapannya, nanti bisa dipelajari. Itu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup. Baik, semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pengemasan dan penyimpanan pangan pada jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pengusulan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.